Baik pemirsa, kita lanjutkan lagi untuk Search and Rescue di sore ini. Tentunya kita masih bersama Pak Budi dan juga Dr. Arina dari PMI Kota Surakarta yang tadi sudah banyak bercerita ya kaitannya dengan apa sih peran dan juga bentuk kerjasama yang tadi sudah disebutkan, tidak hanya di Kota Surakarta saja tetapi juga melingkupi daerah-daerah yang kemudian membutuhkan bantuan dari kawan-kawan dari PMI Kota Surakarta. Kita kembali lagi ke Pak Budi dan Dr. Arina. Bagaimana nih Pak Budi dan Dr. Arina pengalaman-pengalaman yang sudah dirasakan ya, asam garamnya barangkali ketika bergabung di korps yang sangat dicintai kawan-kawan yang ada di sini begitu, dan sudah kemana saja begitu Pak Budi? Iya, terima kasih Mas Iman. Jadi terus terang saya bergabung di PMI sejak tahun 90 ya? Iya, sudah kira-kira 25-26 tahun di PMI. Dan sesuai dengan pengalaman saya waktu itu menjadi anggota relawan, kemudian sekarang menjadi staf di PMI Kota Surakarta. Berapa yang bisa kita rekam di PMI Kota Surakarta? Yang pertama, yang paling besar adalah bencana di Aceh, tsunami Aceh. Ya? Ya, kita bisa mengirimkan kurang lebih sekitar 180 relawan, kemudian juga bantuan kira-kira nilainya sekitar sampai 3 miliar, itu didapat dari dana bantuan dari masyarakat. Kemudian kita memberangkatkan relawan itu dengan berbagai macam cara. Di hari-hari pertama, minggu-minggu pertama itu terjadinya kan tanggal 26 tanggal 1 Januari itu sudah ada tim kita yang sudah ada di sana. Itu pasti itu di awal pasti tanggap darurat bencana, evakuasi korban, evakuasi mayat dan lain sebagainya. Itu dengan berbagai macam cara, mulai dari ikut kapal perang, kemudian dengan Hercules, dengan bis, dengan pesawat, ya, dengan model-model pemberangkatan. Bahkan ada yang berangkat dengan ambulan kita yang kita kirim ke sana juga. Nah itu kita gerakkan seluruh potensi yang ada waktu di Solo, kemudian juga yang besar juga di mana bencana Jogja setahun berikutnya, ya kan, itu bahkan hampir 1 minggu pertama itu kami tidak sampai pulang. Gitu ya? Sampai pulang, berada di rumahnya di sana beberapa hari. Ya, di jalan, Pak. Di jalan. Jadi seminggu pertama Bandara Jogja tidak bisa untuk mendarat, Bandara Solo yang bisa dipakai, sehingga seluruh bantuan dari negara-negara manapun masuknya ke Solo. Sehingga saya harus ngantar bantuan itu ke Jogja bolak-balik selama satu minggu, dan saya lagi tidak pulang gitu ya. Nah kemudian juga Merapi juga kita punya posko di Boyolali, di Magelang, kemudian di Klaten. Bahkan 4 hari sekali saya harus muter mobilisasi relawan, karena waktu itu saya dimobilisasi relawan 4 hari ke Boyolali, 4 hari ke Magelang, ke Klaten dan lain sebagainya. Dan sangat menarik sebenarnya saya waktu kami di bencana yang di Jogja itu pas gempa itu ya, selama 1 minggu itu betul-betul kayaknya enggak capek itu ya, 1 minggu ya, tapi begitu 1 minggu ya istirahatnya cukup panjang, tapi tanggap daruratnya kita jalan terus ya. Kemudian Banjarnegara, Padang juga begitu, kita juga ngirimkan relawan kurang lebih 2 kali Padang, 30 kali 2 itu waktu itu. Kemudian juga di Sinabung barangkali waktu itu. Sinabung belum. Padang di Padang Pariaman. Itu kemudian juga bencana-bencana yang di sekitar. Itu Mas. Padahal waktu itu paralel ya Pak ya, habis dari Aceh, Jogja dan lain sebagainya. Kemudian juga Merapi. Itu kan luar biasa. Iya, dan tentunya ini adalah bentuk sharing ya kepada saudara-saudara kita, bahwa bagaimanapun sebaik-baik kita adalah yang bermanfaat ya untuk yang lain, dan ini menjadi salah satu sarana barangkali untuk di sana. Nah ini tadi Dr. Arina waktu off air masih tergolong muda sih begitu kan, seperti itu. Mungkin juga ada punya pengalaman tersendiri begitu sudah bergabung menjadi keluarga besar PMI untuk membantu saudara-saudara kita. Saya bergabung di PMI tahun 2012. Ya. Jadi masih sangat undul bawang, sangat muda dibandingkan Mas Budi yang sudah seumuran saya lebih ya, jadi 26 tahun di PMI. Ya. Pengalaman saya mobilisasi untuk di luar daerah, kemarin saya dikirim ke Banjarnegara, longsor Banjarnegara, dan
Kami fokus ke tim kesehatan karena di Banjarnegara kemarin ada epidemi, jadi ada kejadian luar biasa yaitu skabies atau gudik ya. Gudik, jadi karena memang gudik itu sering sekali mengenai orang-orang yang berada di tempat yang sangat padat, karena berhubung di Banjarnegara waktu itu kan longsor, sehingga banyak rumah-rumah yang jadi penghuni harus warga harus mengungsi di shelter. Nah, di shelter itulah muncul epidemi skabies. Dan pengalaman saya di sana ada beberapa tempat itu di daerah merah, dalam artian merah itu rawan longsor, tetapi warga tidak mau dievakuasi. Dan kami harus memberikan pelayanan kesehatan di sana. Awalnya kejadian masih aman-aman saja, cuaca cerah dan segala macam, dan banyak sekali skabies di daerah tersebut. Waktu itu di dusun Selimpet kalau tidak salah ya. Kemudian mulai menjelang sore hujan deras, kemudian kita juga sedikit ada kekhawatiran karena ini daerah merah, tentunya bisa sewaktu-waktu longsor kapan saja. Jadi untungnya waktu itu kegiatan kami sudah hampir selesai waktu hujan deras mulai turun, kegiatan kami sudah selesai, dan waktu kami turun ke camp kami, memang ternyata ada longsor. Hanya saja memang longsornya di tengah jalan. Jadi untungnya tidak di tempat tempat di tadi, TKP, di TKP. Jadi ya memang ada kita harus selalu waspada dan berhati-hati. Jadi prinsipnya kan kita memberikan pertolongan itu kita pastikan dulu diri kita aman sebelum memberikan pertolongan kepada orang lain. Iya. Baik, dan tentunya ke depan insya Allah ya masih diberikan kesempatan kembali untuk bersama kawan-kawan relawan yang lain, begitu, terus bersama Pak Budi dan juga teman-teman yang lain. Kita sapa dulu nih untuk saudara kita yang sudah bergabung di SMS. Sebenarnya banyak sekali SMS yang masuk, tetapi ini yang kaitannya dulu ya dengan kawan-kawan yang ada di sini. Dari Pak Tri yang ada di Sumatera Selatan, apakah di daerah Sumatera dan lain sebagainya ini juga ada lembaga yang semacam PMI dan tim 13-nya tadi? Kalau ada, bagaimana cara bergabungnya? Dan di Solo ini bagus sekali, mudah-mudahan menjadi inspirasi untuk yang lain, begitu katanya. Baik, monggo, siapa yang menjawab? Ya. Pak Budi. Sebenarnya di setiap PMI, baik kabupaten, dan kota, provinsi atau pusat itu pun ada ya organisasi namanya Satgana. Nanti bergabung ke tim Satgana. Kalau di Sumatera Selatan, nanti di kabupaten mana, kota mana, silakan datang ke PMI setempat, bergabung menjadi relawan di situ. Sudah ada aturannya. Manajemennya seluruh Indonesia sama, manajemen relawannya. Ini kelompok PMR tadi, KSR maupun TSR tadi. Hanya tinggal nanti masing-masing kabupaten kota itu bagaimana memobilisasinya. Saya rasa sama konsepnya apa yang saya sampaikan tadi. Mendaftar, kemudian kalau sudah ada sistem online-nya, daftar masukkan ke sistem online, kemudian keluar nomor registrasi, akan diberikan KTA, kemudian mengikuti orientasi dan selanjutnya. Begitu. Saya rasa yang di Sumatera Selatan itu banyak ya Pak ya? Banyak juga di kabupaten-kabupaten yang ada di sana. Iya, kabupaten kota datang aja ke PMI setempat. Begitu. Baik. Dan kalau mungkin saudaraku sering mendapatkan informasi kaitannya donor darah ya, terutama di komunitas kita di MDA, di sana juga sering ya, tentunya kerjasama dengan PMI, dan tentunya di setiap PMI pasti ada itu tadi ya, untuk penanggap bencana tadi ya. Untuk Satgana ada. Satgana hanya saja mungkin memang namanya bukan tim 13, karena tim 13 ini sendiri hanya ada di Solo. Bentukan dari senior kami di PMI Kota Surakarta. Jadi waktu itu saya hanya mendapat cerita awalnya dari Merapi ya Mas Budi. Jadi awalnya dari Merapi, kemudian Wakil Komandan Satgana kami, beliau Dr. Titis Wahyuwono, berinisiatif untuk membuat suatu tim yang siap kapan saja menjadi garda terdepannya PMI Solo, yang selalu bisa menangani apapun, seperti itu. Dan waktu itu kenapa dipilih angka 13? Karena anggotanya cuma 13 gitu. Awalnya anggotanya hanya 13 dan juga selain itu 13 sering sekali dianggap angka sial. Tetapi beliau Dr. Titis menjadikan itu sebagai motivasi agar kami para anggota ini selalu
semangat untuk Ya. meningkatkan kapasitas kami dan seiring dengan berkembangnya waktu ternyata tim 13 ini makin solid, bukan malah mereteli. Kalau dulu timnya hanya 13 orang, sekarang menjadi 43 orang. Wow, menarik Seperti sekali. itu. Ya, sudah beranak pinak ya Pak ya. Iya. Baik, ini juga bentuk sharing yang bagus sekali ya kepada kita semuanya. Ternyata Dokter Titis ya yang kemudian menggabungkan kawan-kawan berjumlah 13 tadi yang sekarang menjadi 43 begitu ya. Berarti Satgana itu ada di mana-mana, tapi untuk namanya itu tergantung wilayahnya masing-masing. Mungkin begitu ya. Mungkin kalau tergantung Satgana masing-masing. PMI di masing-masing ada. Ada, Semuanya begitu ya. sama. Baik. Satgana. Yang dari Sumatera Selatan dan lain sebagainya nanti langsung bergabung saja di PMI terdekat begitu. Nah, ini sebenarnya kami ingin ngobrol lebih banyak lagi karena ini bentuk pendidikan yang bagus sekali yang kepada masyarakat. Namun keterbatasan waktu kita, Pak Budi dan juga Dokter Arina. Sebelum diakhiri, Pak Budi barangkali apa yang disampaikan kepada saudara-saudara kita seluruh Indonesia ini? Iya, pada teman-teman baik yang di Palang Merah Indonesia ataupun di teman-teman SAR MTA, siapapun Dan SAR seluruhnya dan ya. SAR seluruhnya, SAR. kita sebagai katakanlah SDM yang komitmen di bidang bencana, memang Indonesia sebagai supermarketnya bencana, ya marilah kita sama-sama untuk saling berkolaborasi, saling bekerja sama untuk bisa melakukan baik itu tanggap pra bencana, saat bencana sama pasca bencana dengan baik. Yang pasti apa yang kita lakukan untuk masyarakat. Ya, tadi sudah sebaik-baik kita adalah untuk yang bermanfaat bagi masyarakat. Baik. Ya, kemudian Dokter Arina apa nih yang ingin dipesankan untuk kawan-kawan di rumah? Ya, tentunya hampir sama dengan Mas Budi. Yang penting adalah tujuan kita adalah untuk kemanusiaan, seperti itu. Jadi bukan semata-mata mengangkat nama organisasi atau mengangkat nama kita masing-masing, tetapi marilah kita bekerja sama, berkoordinasi dengan baik untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Ya. Seperti atas nama itu. kemanusiaan Atas ya. nama kemanusiaan. Baik, terima kasih Dokter Arina, Pak Budi, satu lagi Mas siapa tadi? Mas Riki. Mas Riki yang sudah mampir ke MTA TV. Mudah-mudahan tidak cuma sekali ini, ke depan ditunggu lagi untuk edukasinya kepada masyarakat begitu. Selamat kembali bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, dimanapun Anda berada, saya sudah kebersamaan kita untuk Search and Rescue di hari ini bersama kawan-kawan dari PMI Kota Surakarta. Insya Allah jumpa lagi ya di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.